Jadi pemirsa yang belum tahu Pak Dini memang pakar komunikasi. Ternyata kita baru tahu ternyata ilhamnya, maksudnya cita-cita itu sudah ada dari dulu. Ternyata penggemar tukang obat. Kalau saya gini nggak, keneknya itu temannya saya, pacarnya teman saya Pak. Oke. Jadi kamu temannya Melani ya? Iya. Oh Melani gimana? Oh iya. Besok ketemu lagi. Bang ya. Udah nggak usah bayar. Cewek senyum, indah terasa. Wah, Cakep. Assalamualaikum pemirsa. Silakan Pak, teruskan. Jadi buka. Bapak-bapak ini sebenarnya yang pantas jadi host mereka ini, tapi saya ketiban siang. Jangan gitu dong Pak. Oke, kali ini kita main apa nih Pak? Hah? Ini bapak-bapak kita ngumpul main apa? Main domino enak ya kayaknya. Lain dulu dong semua. Nah. Yang belum pemirsa baru ini. Seperti biasa kita kenalan dulu. Saya Arif dan di sebelah kanan saya senior saya. Saya Diki Yuniarto. Desmal Andi, Didin, Nasiruddin. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang sekolah ya Pak ya? Pendidikan. Pendidikan, sekolah. Secara umum pendidikan, tapi pada saat ya kita ngomongin sekolah, mungkin dari zaman dulu sampai sekarang itu gimana, penting nggak sih gitu? Iya. Ngomong-ngomong zaman dulu tuh, saya mau lempar ke Pak Diki nih. Zaman dulu tuh sampean tuh apa memori yang diingat waktu sekolah zaman dulu Pak? Tergantung sekolahnya Pak. Kalau SD saya terus terang yang memori saya paling menarik itu adalah saya sekolah di 3 kota. Bandel dipindah-pindah gitu, apa gimana? Bukan. Saya sekolah di Surabaya kelas 1 kelas 2, terus SD kelas 3 kelas 4 di Depok, terus kelas 5 kelas 6 di Jakarta. Nah, itu yang bikin saya sedikit kayak gue ini orang mana ya sebenarnya gitu loh. Krisis identitas gitu. Tuh, tapi ya itu menambah pengalaman kita sih. Gitu. Sekolah di mana aja gitu. Baru SMP SMA-nya di Jakarta. Kalau Bapak Desmal itu gimana Saya sekolah dari TK TK di Jakarta, Jakarta. SD di Jakarta, SMP di Jakarta, Waduh, monoton banget sih hidup lo. SMA dong di Jakarta, Kuliah di Jakarta. Aduh. Tapi lu lahir di mana? Tapi lahir di Purwokerto. Ini nggak Numpang lahir doang di Purwokerto. Iya, Oke. numpang brocol. Kalau Pak Didin nih, Kalau saya tuh, jadi kakak saya tuh ada yang SS. Saya di Maja ya, Majalengka itu satu kecamatan. kirain Majapahit Pak. Maja. Ya. Mungkin nyambung juga. Jadi di kecamatan Maja. Jadi kakak saya itu ada yang sekolah SD 1, SD 1, SD 2, SD 3, saya SD Impres. Sendiri. Bedanya apa? Baru, jadi SD baru. Jadi saya namanya Impres Lumaju. Jadi yang lain 1, 2, 3 saya sendiri, beda sendiri. SD Impres Lumaju. Pada kenal nggak SD Impres? Wah, Gua tahu. Tapi sorry aja, gua kan di Surabaya kan kota gede kagak ada SD Impres. Maaf, walaupun dulu SD swasta, kenal gua. Oh, swasta lo? Swasta, Masya SD. Allah, luar biasa. Dalam tuh ketawanya. Kagak, soalnya negeri itu kan identitas, ya kan? Iya. Kalau nggak elit, maksudnya elit tuh kan negeri gitu susah masuknya, atau karena murah gitu. Kalau jadi itu kan ada salah satu komplek ya. Jadi sebelah barat itu SD 1 itu paling elit lah ya kan. Terus SD 2, SD 3 itu semua negeri lah. Itu kedua, ketiga elit. Ini saya SD Impres yang baru nih benar. Jadi saya itu angkatan kedua di situ. Oh, SD itu baru berarti Iya. benar-benar baru ya Pak ya? Baru. Grace Jadi banget. saya kelihatannya sih jadi kayaknya kan saya didaftarkan bukan sama bapak saya, Berarti sama bibi saya. Jadi kayaknya karena sekolah itu baru, muridnya kurang, jadi saya akhirnya didaftarin di situ kelihatannya sih. Tapi Berarti kalau angkatan oke kedua sih. berarti kelas 1, 2, kelas 3, 4, 5, 6 masih kosong ya, Pak? kosong. Masih gak ada muridnya. Bangunannya belum benar juga waktu itu. Jadi kayak emang dibikin begitu pas ada kelas 2 ya berdua unit gitu kan. Nanti persiapan untuk nambah ketiga gitu. Jadi, Berarti upacara masih sepi Pak ya? Iya dong. tapi kan gabung pasarannya. Jadi Hah? sekolah 1, 2, 3, 4. Oh, iya. Yang sana tuh yang tengah. Ya. Kalau nggak salah dulu namanya SD negeri kan ada yang pagi, ada yang siang juga ya.
Kalau ini enggak sih, bagi Enggak. semua. Orang masih kosong. Masih kosong, harus ya? siang. Tapi dari jarak dari sekolah ke rumah deket ya Pak? Dekat. Cuma saya kesiangan terus. Kalau jalan kayak 5 menit tapi saya kan coba kesiangan. Soalnya saya curiga Desmal ini sekolahnya cuman Oh, jalan kaki dikit SD, SMP, SMA gitu. Enggak, Itu, dulu itu dulu yang dulu ada. kalau kebetulan dulu waktu SD kan tinggalnya nggak di sekarang. SD dulu gue tuh dulu tinggal masih di Kedoya, area Kedoya, Jakarta Barat juga. Cuma SD-nya jauh, ada 10 km. 10 km. Masuk Iya, 10 meter loh. ada 10. Oh, kalau gue 10 langkah. Itu kelas 3 kelas 4, itu kalau Yang jalan tuh istirahat. SMA dekat. Iya. SD kelas 3 kelas 4 tuh kalau istirahat gue pulang makan malah. Nggak ada istirahat jajan di sono. Itu- Soalnya cuman dikit, cuman beda 1 RT doang. Kalau itu sekarang ke anak gue, sekolahnya Oh, iya. sebelah rumah. Cuma 100. Pulang cuma keluar pintu ke kiri, masuk pintu sekolah. Kalau gua dulu SD itu lumayan jauh, sekitar 20. Wih, lebih jauh tuh. Lebih jauh. Jadi saya berangkat pagi, diantar sama bapak gitu. Terus bapak kan kerja gitu ya. Nah, di dekat SD itu ada nenek masih saudara lah gitu. Jadi setelah sekolah SD itu ya udah saya dititipin sama nenek sampai sore baru dijemput gitu. Oh, anak panti sampai. Canda, Mas. Tapi enaknya makan terjamin. Oh iya, terjamin. Tidur gitu. Iya. Gitu. Temen apa jajan juga segala macam terjamin Jajan, kan? pasti nenek kan sayang ya kalau Oh, Oh, iya, jelas lah itu. Itu baru SD ya. Heeh. Belum SMP-nya. SMP-nya jauh menlar. Nah, kalau SMP-nya kayaknya Pak Diki mau cerita nih SMP. Udah mulai bandel apa gimana? Wah, itu dia. Kalau SMP gue pertama kali naksir sama cewek kalau SMP. Bandel ya. Cuman itu tadi kata lagunya Dewa Cinta itu bertepuk sebelah kanan kan. Aduh. Tangan, Pak. Hah? Oh kanan. Kiri nggak boleh Pak. Kiri untuk yang kotor-kotor aja. Oh, yang kidal. Iya kebot. Ya. Itu sih cuman ya itu cuman kisah-kisah cinta monyet lah gitu. Tapi yang jelas sih emang di masa SMP itu saya pertama kali jauh dari orang tua. Bukan jauh dari orang tua, maksudnya apa ya? Sekolah saya jauh karena saya harus naik kereta, Pak. Oh, naik kereta. Jadi rumah saya di Depok, sekolah saya di Cikini. Wih, jauh juga. Tiap hari naik kereta saya. Wah, udah jadi anchor zaman dulu ya. Oh betul. Zaman dulu masih di kereta masih orang Masih jual sepi. teh botol, Itu masih main kenapa, Pak? gaple. Karena Masih di rumah ngerepotin banget. Jadi sekarang jauh apa? Saya kira tadi segini gudang dia. Ada lagunya tuh. Aduh, dong. Pernah suatu ketika itu nih yang lucunya ini saya pulang sekolah kan capek banget ya. Heeh. Tiduran saya. Bangun-bangun di Bogor. Oh, di mana nih? Gua tuh di Bogor. Ya udah terpaksa Terus tidur lagi. Tidur lagi. Terus balik sampai Alhamdulillah bangun-bangun di Pondok Cina. Belum sampai lewat. Kirain balik lagi ke Cikini lagi. Udah gitu aja kagak ada balik-balik. istilahnya Pak, banget. Iyalah, ya itulah kalau SMP mah. Kalau Berarti Desma jauh. gimana? Punya Berarti dari SMP udah naik di atas gerbong dong? Hah? Kagak. Oh kagak, anak baik. Anak baik, bukan anak baik, kagak bisa naik gua. Kalau bisa naik gua naik. Nggak bisa naik aja beneran. dulu kereta masih ini ya. Waduh. Makanya udah zaman dulu kan kalau ada yang apa yang namanya kereta kalau sekarang steril kan. Kalau dulu mah kereta masih main gaplel lah, yang jongkok lah, yang apa jualan macam-macam. Bawa kambing ya, Bawa kadang. kambing. Kalau anak sekarang udah nggak ngerasain kayak gitu ya. Nggak ada. Yang Iwan. ngalamin kok. Hah? Yang ngalamin. Siapa? Iya, nggak Bawa nanya. kambing. Ya ngomong tapi nggak ditanya. Lu Lanjut, lanjut. Kalau Desmal gimana di sudah? Kalau gue mas ya lurus-lurus saja. SMP deket sama SD-nya dulu. Jadi jaraknya masih sama 10. Cuma waktu itu sudah mulai apa namanya jarak segitu naiknya Metro Mini ya. Zaman-zaman dulu Metro Mini itu nggak ada yang Metro Mini yang dulu tegak gitu. Metro Mini kan pendek-pendek semua gitu. Itu kalau naik tuh begini gitu. Makanya dulu tuh kenapa Begini orang gimana? kalau lu naik di tengah itu pasti bungkuk. Oh gitu. Lu tinggi banget sih ya? Bungkuk. Nah, kalau makanya dulu tuh tempat favorit buat anak sekolah naik Metro Mini adalah mana? Di pintu. Di pintu gelantungan. Itu mah modus lu aja, Iya. main gelantungan. Emang gelantungan paling enak. Tapi enak, anginnya Bayar kenceng. nggak? Bayar nggak? Bayar tetap kan. bayar. Dulu ingat ya, dulu berapa? 50 perak. Kalau inget. 50 perak. Kalau dulu gue ingat kan, saya kan sekolah di daerah gitu ya. Dulu ada karcis bis Pak, Ya, langganan tuh.
Sehari itu 150, jadi 2 karcis itu, satu karcisnya 75. Jadi di akhir bulan biasanya kita beli di Oh Damri iya, itu. iya, iya, iya. Di kantornya Damri dulu Karcisnya beli satu segini ya? segebok gitu. Iya. Habis itu ya udah tiap hari karcisnya buat berangkat sama pulang gitu. 75.000 tuh. Zaman waktu itu kan saya di Semarang tuh masih ada bis tingkat gitu. Seneng banget tuh rebutan ke atas gitu. Iya, di sini juga masih ada. Ya, tapi ngerasain itu nggak? Oh, di Jakarta. Lu ngerasain di Jakarta nggak? Yang Apa mana? bis Dodge yang masih Oh ada? iya, Yang di masih. engkol itu. Masih opret gue masih Bos. masih Oh, ngalamin. yang ada hidungnya. Dulu inget gue jalur Kalibata Pasar Minggu itu oplet begini masih. Gue masih ngalamin. Itu Udah dia. tua ternyata ya. Iya. Nah, kalau Pak Didin, gimana? Nggak pernah naik mobil kayak gitu. Saya sebenarnya SMP SMA tuh boring lah. Saya tuh itu masa-masa benar saya rajin belajar. Sebenarnya masa surga saya tuh SD. SD tuh nggak pernah belajar, nggak pernah nginep di musola. Kerjaan saya bolos sekolah, bolos atau misalnya kalau tadi kan bilang pulang ke rumah kan kalau makan. Kalau saya istirahat itu main ke pasar, nonton yang itu tukang obat itu kan. Jadi itu kan pelajaran di tengah saya skip. Jadi masuk itu habis sidat kedua. Nah itu SD itu. SMP udah saya belajar melulu udah SMP tuh tidak ada yang Mungkin itu indah sebenarnya. cikal bakal Pak Didin jadi menekuni dunia komunikasi itu awalnya. Iya, gara-gara Lihat tukang obat. iya, tukang obat kan pakar komunikasi zaman dulu tukang obat. Iya. Kalau zaman dulu kan kita kalau lihat tukang obat tuh kayak magic gitu, terpana banget gitu loh. Itu saya makanya saya sering kali jadi yang pelajaran di tengah dua mata pelajaran di tengah tuh ketika tinggal saya pulang lihat kedua baru lanjut sampai selesai kan. Iya. Jadi pemirsa yang belum tahu Pak Dini memang pakar komunikasi. Ternyata kita baru tahu ternyata ilhamnya, maksudnya cita-cita itu sudah ada dari dulu. Ternyata penggemar tukang obat. Iya, tukang obat, tukang tipu zaman itu. Oh iya kan tukang obat Iya, tidak tukang dikasih. tipu. Iya, benar. Semua diapit mujarab aja. Nah, kalau SMA mah beda lagi kayak SMA gimana kalau SMA pengalaman Desma? nggak ada. Oh dari gua dulu nih. Iya, tadi udah SMP udah ngalamin cinta monyet kayak Pak Diki nggak? Nggak. SMP belum. Cinta gorila. Gua baru mulai itu SMA kelas 1. Ya maaf walaupun sempat ditolak. Sempat ditolak beberapa kali. Enggak, sekali doang itu. Tapi SMA itu udah mulai tidak jauh dekat rumah. Dulu kan sistemnya rayon ya. Kalau nggak salah dulu rayon, jadi kita cari yang Paling dekat. dekat-dekat rumah kan. Jadinya dulu tuh SMA jalan kaki, cukup jalan kaki. 2 kilo cuma. Iya, deket. Kalau SMA tuh gue inget waktu SD, SMP tuh masih bisa dapat ranking gitu ya. SD, SMP tuh kayaknya Wah, saya juga dapat ranking, Pak. Walaupun ranking bawah. SMA tuh. Bukannya ranking semua dapat ya? Iya. Tinggal ranking atas apa bawah gitu ya. Nah, waktu SMA itu gue bergaul dengan orang-orang yang tepat. Hah? Orang yang tepat. Bagus, tepat Pak. menurunkan ranking. Jadinya waktu itu seangkatan itu kalau yang pintar-pintar tuh cewek semua rata-rata. Peringkat 20 ke atas tuh cewek semua. Nah, yang kayak kita-kita yang begajulan-begajulan itu ya 20 ke bawah gitu. Jadi udah mulai, tapi saya bersyukur nih. Jadi waktu waktu sekolah SD, SMP itu kan biasa-biasa aja gitu loh. Waktu SMA udah mulai kenal tuh. Apa? Oh, nakalnya anak-anak SMA kayak gini. Kayak gimana nakalnya? Ya udah mulai bolos-bolos. Oh, bolos tuh nakal ya? Oh bolos dari SMP. Kalau kita hiburan saya. Saya hiburan. Enggak merasa nakal saya. Mulai kenal cinta-cintaan lah. Oh, iya. Makanya telat ya. Kelatan lu. Kena dia. Tapi ngomong-ngomong ada yang tinggal kelas nggak? Kagak, sorry aja. Ada malu pasti ngakuin. Enggak. Kita malah sebenarnya kelas akselerasi tadinya, cuma orangnya humble ya. Jadi Sorry aja ya tinggal kelas. Cuman kita nyaris DO. Oh itu ntar dulu ya, ntar dulu. SMA ya, masih SMA. Baru SMA, tapi emang SMA itu bagi saya sebuah memori yang sangat indah karena disitulah saya kenal istri saya. Wih, lama juga ya dari SMA. Gue kenal bini gue itu pacar pertama gue dan yang terakhir. Wah, Wah, keren banget keren ya. itu. Keren. Tadi yang SMP yang mana? Ya kan cinta monyet, sering tahu kan ulang bertepuk sebelah kanan. Gimana nomornya sekarang? Ngobrol-ngobrol nggak gitu Pak tadi.
Itu perjalanan waktu, Pak. Di grup reuni berarti masih ada ya? Iya. Tapi gue sepakat SMA itu emang masa-masa yang memorable lah ya buat Iya. buat ini gitu. Tapi ketika kita lanjut ke kuliah gitu. Saya belum SMA-nya loh. Oh iya. Oh iya. Oh iya. SMA saya tuh paling bagus ya. Jadi SMA itu kan sebenarnya saya sama lah. Ya SMA tuh saya tuh orang yang rajin belajar lah, pengen berprestasi gitu Juara kelas, kan. Oh, Dan mungkin yang beda dengan SD, SMP itu SMA kan saya mulai naik mobil ke kota Majalengka ya kan. Ke SMA 1 Majalengka. Tapi kemudian di pertengahan semester 3 itu saya udah mulai boring tuh, kayak udah bosan sekolah lagi gitu. Saya udah mulai malas-malasan, udah sama guru sudah, malah saya pernah diskors sama guru bahasa Indonesia. Jadi saya nggak boleh ikut pelajarannya sampai orang udah setengah ujian tengah semester, tapi sih hasilnya ya saya nggak boleh ikut Iya, karena saya waktu itu disuruh bikin tugas, bikin summary novel. Sebenarnya summary saya punya di rumah tuh ada summary beberapa novel, tinggal nulis aja, coba saya malas, akhirnya nggak ikut dan akhirnya saya bikin summary, terus saya pindah sekolah, saya pindah ke Cirebon, ke SMA 2 Cirebon. Kakak saya kan guru di sana, saya dipindahin ke sana karena melihat saya, waduh ini nggak beres nih anak. ke Cirebon terus ketemu Ujang nggak, Pak? Oh, Masih Ujang belum lahir kali ya? Belum lahir lah. di SMA masih ke tukang obat, Pak. Iya. Kali ke SMA masih ke tukang obat juga. Ngomong Pak Didi waktu SMA jagonya apa sih, Pak? Pelajarannya yang paling jago apa, Pak? Saya tuh agak unik ya. Jadi saya tuh ke SMP SMA itu saya pelajaran eksaknya bagus, pelajaran sosialnya bagus. Jadi misalnya sejarah saya dapat 9, fisika 9 kira-kira gitulah. Nah, cuman ketika memasuki semester 4 ya, semester 3 lah. Saya pindah, saya kalau dari SD sampai SMA kelas 1 saya duduk paling depan. Terus tiba-tiba saya udah mulai itu kan ngumpul sama orang yang suka bolos, pindah ke belakang, tahu-tahu apa namanya, memori saya jadi kayak menurun gitu loh. Saya nggak tahu apa karena apa karena sayanya stres, tapi itu terbawa sampai SMA lulus lah, sampai kuliah masih ke bawah. Jadi habis itu, nah aku nanti kuliah lanjutin lah, agak beda kuliah nanti. Ya, silakan tuh SMA saya, jadi kira saya pindah ke Cirebon, lulus di Cirebon. Berarti mata pelajaran yang favorit tadi apa? Sejarah, Pak? 9, Pak? Eksak. Saya suka sejarah, tapi ya saya suka fisika, kimia, matematika. Padahal biasanya suka sejarah itu wanita, Pak. Yang suka tahu zaman-zaman yang dulu gitu gitu. Suka mengungkit-ungkit sejarah. Nah, iya itu. Saya suka sejarah. Baru Contekin nggak, Pak? apa? Sering contekin nggak? Apanya Banyak contekin? yang nyontek nggak? Ah, sorry aja. Kalau gue nyontek nggak, orang lain nyontek gue, tapi salah sendiri. Nyontek yang dicontek salah. Nomor 1 gitu, salah itu. Dikasih jawaban yang salah kalau nggak. Kalau lu mata kuliah lagi, mata pelajaran pasti lu tadi cerita apa ya? Kalau gua emang dari dulu tuh demen eksak ya, jadi kayak matematik segala macam itu memang dari SD tuh lumayan bagus lah gitu kan. Makanya dulu kan penjurusan kalau nggak salah SMP tuh A1, A2, A3 kan. Empat lah, A4 juga ya, ada A4. Nah, cuma kan jarang ada yang sampai. Yang kuarto juga ada kan nggak? Ya temen Nah, folio ya. Dulu tuh masuk tuh A1, makanya karena demen eksak. Jadi ya yang hitung-hitung, walaupun sekarang tidak menurun ke anak. Emang dulu matematika nilai lu berapa? Lumayan lah 9. Bos, Kepala dapat rata-rata gitu. Agama lu berapa? 4? Hah? Agama, so-so lah. PMP dulu ada PMP. Oh ya dulu ada PMP, sekarang nggak ada kan? Apa tuh PMP? PMP apa ya? Pelajaran? Ya. Pendidikan moral Pancasila. Ah, gitu. Pendidikan moral. kan diganti PPKN sekarang. Iya, PPKN ya. Sama. Iya, apa ya? Jangan lupa loh, PPKN. dulu ada Gua nggak tahu PSBB. PPKN apa. PSBB lupa loh. Pendidikan sejarah. Yang kita harus menjawab yang Oh, iya. paling ujung itu. Oh ya dulu ada PSBB. Apa STS, Pak ya? PSBB. Sangat tidak setuju, Ya sangat itu. setuju. Pokoknya ujung-ujung lah antara ya kan. Iya, iya. Antara SS apa sangat. Padahal bedanya tidak setuju dengan sangat tidak setuju apa ya? Iya, itu Nggak ada bedanya. di doktrin untuk itu. jelasin dong, ada yang kita. nggak tahu nih di belakang. Apaan? Saya PSBB itu Tahu apaan? PSBB nggak? PMP apaan? nggak boleh keluar rumah, Pak. Apaan? Itu mah Kalau PS tahu PS. Tahu. Tahu. pendidikan sejarah. Lu bisa aja kendi. Kalau Pak Diki nih. Pak Diki. Apaan? sukanya apa? Tadi apa yang pelajaran paling suka?
Paling suka agama gua. Agamis sekali Anda. Oh, yo. Kenapa nggak ke pesantren? Hah? Gak enak kayaknya. Kayak di pesantren itu kayaknya suntuk banget. Ngaji. Oh ya kalau nggak ke pesantren nggak ketemu istri sekarang ya? Oh iya. Benar. Yang paling gak gue demenin apa? Kimia. Oh kimia. Oh ya kimia juga gue salah satu yang agak di luar salah satu ekses Nih, cuma nggak terlalu. Gue kelas 1 SMA itu masuk di kelas unggulan. Kelas 1 kan udah 1 2 1 3 1 itu isinya yang name-nya gede-gede semua. Nah, gue itu di situ. Jadi gue dihadapkan sama anak-anak pinter ya kan. Tapi gue beler. Tahu nggak kimia dapat berapa? 4 gue. Masya Allah. Aduh. Itu saya itu. Hah? Seni lukis dapat 4. Lah kalau saya seni lukis mah 9,5, Pak. Saya itu di semua sekolah tingkat sekolah SD, SMP, SMA, saya pasti ada merahnya. Itu pasti kesenian atau keterampilan. Oh. Itu saya selalu. SMA saya ada dapat 5 1. Jadi kalau salah nilainya saya seni rupa dapat 4. Seni musik dapat 5, jadi akhirnya dia naik jadi 5. Tapi menurut istrinya Pak Didin romantis nggak? Biasanya kalau yang nggak suka seni biasanya kurang romantis. Romantis lah. Kan bukan karena nilai ya. Tapi uniknya kedua anak saya itu dua-duanya sukanya art. Iya. Jadi dua-duanya. Jadi bukan yang masih bukan dari saya lah, saya nggak. Itu Iya. udah. Itu salah gurunya tuh. Apaan? Bakatnya terlalu dalam. Dalam gimana? Pak Didin. Hah? Jadi gurunya nggak ngelihat bakatnya karena terlalu dalam. Ya kan dia kan guru bukan orang tua. Ya mana ngerti. Iya maksudnya kenapa enggak? Karena guru seninya Iya. ini nggak benar. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong perbedaan tadi ya Pak Didin, terus anak Pak Didin nggak terlalu ini di seni, kemudian anaknya suka art ya gitu. Itu dialami juga sama anak gua gitu. Kalau saya dulu waktu SMA tuh seneng tuh bahasa Indonesia, seni rupa Pak, kebalikannya Pak, saya suka melukis dan itu biasanya saya jadiin tool buat mendekati cewek itu. Wes keren. Sejak kapan tuh mendekati cewek? Ya masa-masa itulah. Jadi anak saya tuh saya punya anak 2 itu malah nggak terlalu suka seni jadinya. Yang pertama malah suka olahraga, yang kedua suka eksak, mata-mata pelajaran eksak. Ya suka menggambar tapi nggak terlalu ini. Tapi kalau gue SMA tuh suka nonton bioskop, Pak. Pernah sekali Pulang pulang. kasino ya. Pernah sekali saya bolos, Pak. Saya bolos karena males banget itu. Saya sehari bisa nonton 4 film. Jadi kan dulu ada teater 1, 2, 3, 4. Bayar nggak? Hah? Ya bayar lah. Sorry aja. Jadi abis nonton teater 1 jam 12, kelar teater 2, kelar teater 3, sampai 4 film, Pak. Itu di Depok. Kagak di Jakarta. Oh, di Jakarta. lah. SMA berarti ya? Jakarta. SMA. SMA di Jakarta. Kalau anak sekarang itu nyebutnya binge watching gitu kan. Apa tuh? Netflix. Jadi nonton terus-terusan. Continue. Iya, bener. Sayang aja. Sayang aja tadi Pak Didin. Kalau saya kembali, saya semuanya itu menikmati hidup nonton itu SD. Jadi saya kan tidak pernah tidur di rumah. Dari mulai sebelum SD ya, saya tidur di musola. Apa tujuannya? Biar saya bisa nonton bioskop, nonton wayang itu bebas kan. Jadi pulang ke musola jam berapa aja. Nah, Bioskop itu, apa wayang Pak yang paling banyak, Pak? mungkin biarkan bioskop ya. Wayang kan jarang-jarang lah ya. Oh iya. Wayang kan kalau biasanya Iya, kalau ada bioskop ada. hajatan. Jadi hajatan. tempat saya itu bioskopnya itu ada 2 tempat. Satu itu tempat di kompleknya polisi, pulang polisi. Yang satu di sebelah kuburan. Jadi, tapi saya kalau nonton nggak pernah bayar. Saya terobos atau lewat rumah orang biasanya. Yang paling challenging kan lewat kuburan itu, ya kan. Iya, Ada iya, tempat rumah kuburan, tapi selalu kuburan dulu, ya Iya, kan. iya. Nah itu. Sama kayak lo tau nggak apa Saya mah bioskop yang di Senen? Oh ya tahu yang di Grand. perempatan itu kan. Ya, Parks Tikungan. Itu kan yang nonton nama yang ngintip banyak yang ngintip. Lo tau nggak temboknya dari triplek kan itu bisa dibolongin banyak banget. Kalau dulu gue pernah juga nonton kayak gitu tuh sering, tapi rata-rata yang dekat daerah Jakarta Barat kan. Kalau nggak di daerah Roxy atau di Tomang. Dulu kalau yang kenal namanya Tomang Teater segala macam tuh. Dulu kalau nggak salah tuh bioskop itu bangkunya kalau sekarang kan enak ya pakai sandaran ya. Dulu kayak bangku-bangku papan aja Iya, gitu iya, kan. betul. Papan duduk begini. Lo tau Tapi nggak nikmat layarnya? aja. Lo tau nggak layarnya? Tembok. Masih layar kalau di gua kayaknya deh. Masih layar Yang di ya? Tomang Barat itu Gue masih. pernah ngerasain itu tembok, Pak.
Jadi pernah ada temboknya itu nggak mulus ya. Jadi ada yang gerowak gitu kan. Jadi lucu bolong. gitu. Kalau dulu gua di daerah yang ditungguin tuh mobil BKKBN tuh. Oh ya. Tancep. Kalau keliling kita udah siap-siap tuh nonton Si Buta dari Gua Hantu. Terus ada film-film Dono Kasino juga gitu. Gua inget waktu SMA, tapi pas bolos itu gua inget filmnya. Kita juga rame-rame bolos, besoknya dipanggil sama guru BK. Itu filmnya judulnya Perwira Kesatria. Gue tahu tuh film. Tahu kayaknya gue film Doni tuh. Damara sama yang sekarang jadi Angkatan Udara kan itu kan? Yang sekarang Doni Damara. Iya, Angkatan Iya, Udara Angkatan- apa Angkatan Laut? ala Oh iya iya, ala Angkatan Tom Udara. Cruise tuh loh, Top Iya Gun. iya, yang Angkatan Udara kan. Soalnya ada versi Angkatan Laut juga tuh. Oh, ada. Oke, Alexander, Pelangi di Nusa Laut. Iya, enggak tahu dia. Sama Dede Yusuf ya kalau nggak salah Dede ya. Yusuf Iya, Dodi Yusuf sama Doni Damara. Itu Angkatan Udara gitu. Kayaknya kalau saya nontonnya paling horor semua deh. Apa? Susana gitu-gitu nggak Oh, pernah beda selera di tempat berarti saya nggak pernah nonton film gituan. Jadi kayaknya ya paling Benyamin atau film horor udah. Dono Kasino kayaknya enggak deh. Udah lewat Pak eranya. Mungkin pada dia sebelumnya eranya ya. Susana. Pak Didin SMA tahun 90-an kan? 80-an akhir ya? Saya lulus 88. Iya, 80-an akhir kan? Berarti udah ada Warkop mah. Ada Warkop udah ada. Warkop. Kalau gue Aja ya. iya. Cuma pasti ada film wajib tonton ya. Apa tuh? Semuanya dari SD sampai SMP, SMA. Gua tahu. Apa itu? G30. Ya, betul. Wajib nonton. Emang itu film ya? Gak tahu ya. Sampai kadang-kadang ada nonton bareng di sekolah. Gue kira itu drama serial. Drama serial itu tiap tahun ya. itu nonton bareng itu. Film kolosal. Kan tiap tahun selalu nonton. Iya, wajib Iya. nonton. Wajib nonton. Itu film yang wajib nonton. Iya. Kalau gue bilang film wajib itu Batman. Sama itu film Minggu Siang. Little House. TV ya. TV. Ya elah ngomongin dulu lagi ya. Oke, balik lagi ke pendidikan itu ya. Kan kita dari SD sampai SMA itu kan masa-masa ini ya. Terus kita kan menginjak masa kuliah gitu. Ntar dulu bro. Hmm? Sebelum masuk kuliah, yang gua tanya, siapa yang pernah dihukum sama guru secara fisik? Oh, sering. Sorry Kita ya. lagi tren nih. Gua pernah Guru- itu. guru yang masuk penjara. Oh iya, gua jadi inget tuh guru yang suka ini secara fisik. Karena zaman dulu kan guru suka ini Kagak. tegas. Gue tuh paling tempeleng doang. Nah, itu. Berarti lu anak nakal bro. Nih. SD pernah saya SMP paling di cewer perut itu Nah, berarti semua kena ya, sama hukuman. Kena lah. dipotong rambut kan kena gondrong lah. Kalau dulu gue punya guru yang jago melempar kapur. Jadi udah kayak apa musuhnya Daredevil itu siapa? Tapi memang Bullseye paling sering memang lempar kapur sih. Iya, itu udah wajar lah. Gue juga pernah dilempar. Jadi dia tuh bisa tahu jidat kita, bisa kena jidat. Kalau ada anak Jangan atlet muridnya tuh. yang lagi nguap gitu, dia bisa masukin kapur ke mulut kita loh. Tapi nggak pernah lapor orang tua kan? Enggak pernah. Enggak, kalau dulu hal yang wajar kayak Masalahnya gitu. kalau lapor sama orang tua tambah Tambah diomelin. Kamu emang ngapain kamu? Berarti beda lah ya zaman sekarang sama sekarang dulu. Gue ditempelin guru wakil kepala sekolah gue, dan wakil kepala sekolah itu adalah guru besarnya jujitsu. Dan tongkat tangannya penuh dengan cincin. Akik lagi akik ya. Akik, bletak. Mantap dah gitu. Kalau nggak nih jambang ini nih ditarik. Iya nih jangan tarik biasa itu udah wajar. Itu masalahnya sebenarnya sepele ya kan. Misalnya upacara di belakang bercanda. Gitu, ketahuan langsung petak. Astagfirullah. Tapi ada kesalahan yang pernah bikin apa paling heboh gua dulu tuh di SMA. Itu adalah sama-sama hampir 3/4 kelas kita bolos bareng-bareng ke Taman Mini. Itu studitur itu. Loncat pagar. Besoknya ketahuan semua ada yang bocorin. Dijemur selama 3 jam. Bagus itu. Jadikan asin ya. Jadikan Tapi asin. itu kan kalau gitu kita punya cerita kan pas dalam saat-saat sekarang. Iya. Kalau apa-apa serba, apa maksudnya yang sekarang apa-apa serba. baru lulus aja. Tapi emang sih SMA tuh gue pertama kali kenal SMA itu yang namanya kalau orang Jawa bilang gandol apa? Gandol truk tuh. Oh, ya naik BM. BM ya namanya. Nah, bonceng mobil. Iya. BM. Iya. Gandul. Ya kalau orang Jakarta bilangnya BM. Orang Sunda namanya nangkel.
Enggak, iya. Ngompreng. Gombreng. Tadinya sih saya males gitu kan. Apa nih berandalan, urakan gitu kan. Tapi lama lumayan enak juga ya. Artinya mengurangi ongkos gitu loh maksudnya. Ya, itu pernah juga kalau itu. Dan Bang, Metro Mini juga gue pernah. Bang numpang bang, misalnya padahal jauh. Oh, kalau itu kagak. Gua Begini. pernah. Kalau gue gini, gue belum bayar tapi minta kembalian. Kalau Pak Didi pernah Pak numpang. Dikasih lagi. Numpang. Iya dikasih lagi gobloknya. Kalau saya itu kan dekat sekolah ya sebenarnya. Paling sih sering ketemu sama saudara aja, jadi sering nggak bayar karena yang sopirnya atau keneknya saudara itu aja. Iya. Kalau saya gini nggak, keneknya itu temannya saya, pacarnya teman saya, Pak. Oke. Jadi kamu temannya Melani ya? Iya. Oh, Melani gimana? Oh iya. Besok ketemu lagi. Bang ya. Udah nggak usah bayar. Enak banget kalau gini ya. Semuanya gua akuin temennya. Oke, lanjut. Universitas. Oke. Belum bisa aja. Lanjut nih universitas ya. Masa-masa bahagia lah SMA gitu. Kemudian kita kan beralih ya. Habis itu kita kuliah gitu. Ada nggak perbedaan signifikan, perbedaan banget yang Pak Diki dulu deh, yang Pak Diki rasakan ketika dari SMA ke Kalau masa misalnya kuliah? Perbedaan apa nih? Kalau rasa ya pasti beda ya. Rasa apa tuh? Hah? Rasa apa? Strawberry. Kagak, artinya kuliah itu pertama kali gue merasakan bener-bener sekolah gitu loh. Karena ya merasa bokap gue udah bayar mahal gitu kan, masa iya gue sekolah asal-asalan gitu kan. Akhirnya sadar diri ya? Disitulah. udah mulai wise gitu ya. Wise gitu kan. Tugas banyak. Pertama kali gue merasa bener-bener sekolah itu gitu, banyak tugas, lembur segala macam. Wah, dan inilah pokoknya menderita lah gitu. Kalau Pak Diki masih di Jakarta ya, berarti Jakarta. kuliahnya. Saya kuliah di Trisakti, Pak. Oh, Trisakti. Kebetulan teman-teman saya orang kaya semua, saya yang paling kere. Jadi kalau misalnya Belum ada acara, duit waktu itu. Hah? Belum ada duit yang banyak waktu itu. Ada duit, Pak, Diperhalus. ada duit, tapi ya dipergunakan untuk yang lain. Misalnya untuk beli nasi gitu. Jadi kalau teman-teman saya itu kalau nggak ada jam deh, kita kan ke mall gitu kan jajan, saya mah diem aja, Pak. Batin aja. Minumnya apa? Air putih lah. Kirain Orson. Sadul banget lo Orson. Green spot. Nggak tahu Green Iya, Spot. nggak tahu dia. Nggak tahu Green Spot. Green spot 7 up ya. Ada Miranda. Miranda juga ada. Mirinda apa Miranda sih? Mena ya. Wah, Miranda kan lain. dicek nanti orangnya. Miranda yang mana nih? Maaf Pak Miranda. Mudah-mudahan Pak Miranda lihat ya. Pak Didin loh ini. Kalau Desmal gimana? Di Jakarta juga ya kuliah? Gue di Jakarta Barat lah ya. Tadinya gue juga sempat keterima di Trisakti, tapi entah kenapa gue lebih milih ke ke Mercubuana dulu dia. Karena anak lu suruh di Mercubuana ya? Karena kan posisi lebih deket juga dari rumah. Iya. Di Trisakti gue sebenarnya keterima di peringkat 2 dulu. Di di sipil. Nah, di Mercubuana gue peringkat 1. Kenapa gue milih itu? Lumayan dapat Diskonnya? diskon diskon Iya, pembayaran iya. selama setahun kalau nggak salah tuh. Iya. Ya udah gue pilih situ gitu loh. Perbedaannya adalah disitulah gue pertama kali diizinkan untuk mulai naik motor. Nah, jadi yang biasanya naik angkutan umum, di situ gue sekarang kuliah naik motor. Betul. Nah, berasa deh tuh kan. Beli bensin lah, ini segala macam. Dulu apalagi motor dulu kan ada oli samping lah. Iya benar. Gue juga kuliah Iya, naik motor. naik motor. Bahkan pernah suatu ketika gue berangkat. Berangkat naik motor. Pulang naik bis. Lupa. Udah nyampe rumah baru, lah gue kan naik motor tadi. Jadi balik lagi deh. Itu pengalaman yang sama. Hah? Tapi gue alamin waktu SMA. Jadi Udah pertama lewat, Pak. Udah lewat. Ini pengalamannya sama tadi waktu SMA. Kapan-kapan aja diceritain. Nah ini kan yang kuliah di Jakarta semua ya, Pak Diki sama Pak Desmal. Nah kalau Pak Didin ini kan Oh iya. beliau merantau ya dari Cirebon ke UGM ya Pak, Jogja gitu.
ada pengalaman apa nih Pak yang bisa diceritain? Jadi tadi kan saya bilang SD SMA itu paling boring lah karena saya harus belajar gitu kan, apalagi SMA saya kan Cirebon tuh especially. Itu SMA favorit di sana, kompetitif. Jadi waduh gila-gilaan belajarnya kan. Tapi alhamdulillah karena sekolah kompetitif jadi masuk negeri seperti harapan orang tua tercapai ya kan. Problemnya adalah sampai kuliah jadi beda sama Pak Dik ini. Saya sampai pas kuliah itu udah capek gitu belajar gitu loh ya kan. Aduh. Jadi merasa bebas, waduh bebas bisa belajar sekali di SMA lagi kan. Ya karena kan pertama kan karena SKS kan berarti paling sehari 2 mata kuliah gitu kan yang bebasnya. Tapi di situ dalam arti gini, saya belajar, saya serius belajar. Tetapi udah tidak mengejar lagi ranking IP lah, enggak lah gitu. Yang penting saya belajar ngerti mau dapat C, dapat B, oke lah. Dulu kan nggak bisa saya. Pak Didin kuliah di jurusan apa? Saya teknik nuklir. Nuklir loh, nuklir. Hati-hati loh. Di bom loh. Itu jadi itu udah jurusan yang saya idamkan sejak SD lah, SD Sorry kelas Pak, 6. diidamkan tuh maksudnya gimana? Yang saya rencanakan dari dulu. Kenapa Pak? Kok bisa? Orang-orang mah jurusannya yang seni rupa yang nggak bisa happy. Jadi nuklir dokter. nih, jadi dokter. Cita-cita jadi apa deh? Dokter. Itu seneng aja sebenarnya gitu. Saya senang belajar. Saya tuh senang belajar tentang kenukliran sama astronomi. Jadi saya tuh planningnya kalau nggak ke nuklir ya justru astronomi, dua itu sih planning saya. Tapi karena Di mana nuklir, UGM, Pak? kalau astronomi kan ITB, tapi karena nuklir itu lebih realistis sekali. Astronomi kan kayaknya jadi astronot susah gitu kan. Ini udah ini ada nuklir masih oke lah gitu kan. Masih bisa bekerja di Enggak, dia jadi astronot susah. Nuklir lebih susah lagi. maksudnya kerjanya kan nggak mungkin loh. Kalau nuklir kan belajarnya nah ya mungkin sama aja sih. Tapi relatif lebih luas lah kan. Apalagi kalau kita ngambil aplikasi kan lebih tidak sekedar di meskipun saya tuh belajar reaktornya, jadi benar-benar untuk disiapkan untuk mengelola reaktor nuklir yang kemudian tidak jadi dibikin. Itu lain lagi ceritanya Pak ya. Iya. Nanti lanjut nanti. Itu intro aja kira-kira. Iya. Kalau Pak Arif? Kalau saya kan sebenarnya juga sama kayak Pak Diki. Apa tuh? Di Lu Semarang nyamarin aja di Semarang ya? SD di Semarang, SMP di Semarang, SMA nih yang beda nih di Semarang juga. Ya perantau juga dong sama Pak Didi. Sampai kuliah di Semarang. Saya kebetulan Ya orang Semarang nggak perantau lah. Kok sama gue apa beda Sama gue. Apa samanya? maksudnya sama di satu kota terus gitu loh Pak. Oh iya. Tapi SMA-nya saya beda. SD-nya di Surabaya, Pak. Ya, itu. Kebetulan ya kuliah di Undip, ambil biologi dulu. Ya itu pilihan yang realistis ya. Soalnya mau ngambil yang jurusan-jurusan favorit kayaknya otaknya nggak mampu juga. Bukan berarti mengecilkan jurusan biologi ya, tapi waktu itu berdasarkan pertimbangan dari saya, kemudian dari guru, orang tua masuk ambil itu. Tapi ternyata kerjanya beda. Emang kenapa? Maksudnya realistis itu gimana? Apa biologis itu? Biologis, Hah? biologis. Oh, iya. Sorry, bikinin lu sama. Bukan biologis. Ilmu biologis bukan? Jadi waktu itu realistisnya adalah nilai biologi saya lumayan. Kemudian Nilai biologis loh. saya bilangin biologinya lumayan. Oh, lumayan. Kemudian ya udah saya juga tertarik di kayak Anatomi semacam- gitu ya? Ya, anatomi, ilmu-ilmu yang menyangkut nature gitu, alam seperti itu. Alam ada madukun. tapi gue tambahin, tapi tadi gue setuju sama Pak Didin ya, di mana dari SD, SMP, SMA itu memang ada pada saat di 9 tahun berarti kan. Itu ada keinginan gue tuh kapan gua nggak jam 7 mesti apa setengah 7 harus jalan gitu kan berangkat. Ya dulu kan setengah 7 pagi di jalan kan. Di kuliah itulah yes, gue bisa berangkat jam 10 tergantung mata kuliah kan kayaknya. Ada satu apa ya,
yang lepas gitu. Jam 10 kadang mata Ada kuliah ada jam 3 sistem sore, merdekanya. ya kita jam 3 jalan. Nggak harus pakai seragam. Nggak harus pakai seragam. Itu kayak ada sesuatu keinginan yang akhirnya tercapai. Enggak, jadi sebenarnya tujuan lo kuliah tuh buat apa? Cuma lo bebas doang. Ya enggak, maksud gua itu ada satu apa sih namanya? Satu keadaan yang kadang kita dulu kayaknya kan aduh, udah jam 5 mesti ini, kayak rutin gitu loh. Pada saat kuliah, oke, jam 7 masih bisa tidur. Iya, dan pada saat kuliah itu juga kita untuk pertama kalinya nggak dipanggil sebagai nak, saudara-saudara, setara kita, setara. Kalau dulu kan nak, anak-anak, ya gitu. Sekarang saudara-saudara kita mulai kuliah kita hari ini, ya gitu kan. Kayak diangkat banget derajatnya gitu ya. Yoi, cuman ya gitu. Dulu sebenarnya sama kayak lu bebas ya kan. Cuman Iya, saking bebas. bebasnya, temen gue ada yang pakai sendal. Kan kalau di gua nggak boleh masuk itu. Kalau gue boleh, Wah, beda. karena sendiri rupa. Ada gondrong-gondrong lagi. Ya Allah, gitu. Disuruh botakin kan. Waduh, mana bisa botak, Pak? Saya nggak biasa botak. Ya udah, sekarang pilih aja, lu mau gondrong sekarang apa botak sekarang? Gimana caranya? Nggak bisa lo. Nggak bisa lah. Ya. Gondrongin Jadi langsung. botak udah gitulah. Tapi ngomong-ngomong ya, ini agak serius nih. Ngomong-ngomong Wah, soal- serius nih. Dari tadi nggak serius ya? ngomong-ngomong soal pendidikan nih ya. Kan kita asik ya waktu SD, SMP, SMA kita menikmati pendidikan dengan sekolah dengan segala tetek-meneknya. Kemudian kita masuk ke dunia kuliah. Ini sebenarnya ada pertanyaan mendasar. Pendidikan itu perlu nggak sih? Waduh, Ya iya. perlu lah, kalau pendidikan mah perlu. Coba jelasin gimana? Iya, pendidikan perlu. Yang jadi masalah adalah sekarang itu setinggi apa kita perlu pendidikan itu. Pendidikan apa sekolah sih sebenarnya? Jangan-jangan beda ya? Pendidikan Beda nggak? lebih luas kalau pendidikan. Iya, kalau pendidikan termasuk itu di rumah kan juga termasuk Ya, pendidikan. kaitannya- kalau sekolah kan area tempat di mana kita harus menerima didikan itu. Maksudnya sekolah kali ya? Mungkin sekolah ya. Mungkin kaitannya adalah dengan kehidupan yang akan kita jalani setelah Kehidupan yang akan kita jalani tuh kayak kehidupan setelah Maksudnya ini. mungkin gini kali Alam ya, bakal. dunia kerja gitu lah. Maksudnya gini, lu dulu kuliah di jurusan apa? Gue dulu desain, Sekarang kerjanya wartawan. ya sinkron nggak? Sinkron sih. Oh masih bagus. Kalau gua kan beda. Sinkronin maksudnya. Gua beda. Apa? Teknik sipil. Ya kan bisa Harusnya aja. gua bukan mainan di jurnalistik. Main apa? Main kan semen? main Dia bangun-bangun lah. konstruksi kan. Iya, Jadi dia bisa sekarang konstruksi mengkonstruksi properti. kata-kata. Nah. Iya, betul. Nggak sengaja kepleset ke dunia jurnalistik. Tapi Karena penting. gara-garanya adalah satu. Pada saat lulus tahun 99 kan Krismon dunia properti mati, tidak ada yang satupun yang bisa buka lowongan kerja di properti. Jadi situlah hobi gue yang dulu oprek-oprek komputer main. Dan akhirnya dari situlah mulai masuk jurnalistik. Lu jangan masalah kok apa namanya krisis moneter lu jadikan alasan. Nah memang nggak ada lu mau lamar nggak ada lowongan. Lah kan 5 tahun mati dunia yang properti. bangun kos-kosan banyak malah. Nggak ada serius. Kos-kosan apa nih? Kan bisa. Ada coba sini bro. Jangan dilatih nih. Ayo moderator. Jadi kan kaitannya dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini nih. Iya. Jadi sebenarnya poinnya adalah Pak Din belum cerita dulu. iya Pak paling Din belum melenceng cerita. siapa gitu loh. Iya. Menurut pendapat masing-masing. Melenceng semua ini. Kagak ada yang bener termasuk lu. Kalau Pak Iya Din kan? kan backgroundnya teknik nuklir. Nuklir. Kemudian sekarang Pak. Jadi ceritanya kan memang dulu ketika masuk nuklir itu karena kan sebenarnya niatnya kan nggak terlalu ini ya, cuman suka aja gitu, suka pas masuk nuklir kan ada 3 pilihan tuh, mau belajar teknologi nuklir aplikasi ya, jadi nanti bisa kedokteran nuklir, bisa ke perminyakan, bisa kemana. Kemudian kalau instrumentasi ke programming, instrumentasi kan kita coding lah, programming, kemudian di instrumentasi atau di reaktor. Kalau reaktor itu ya bener-bener disiapkan untuk kerja di reaktor nuklir, baik di reaktor penelitian maupun di reaktor PLTN kan. Jadi saya kemudian tadinya ambil teknologi nuklir aplikasi kan,
Tapi setelah 2 semester akhirnya kayaknya dengar kata orang kalau teknik nuklir ya reaktor lah itu. Akhirnya saya tinggalin, saya pindah sub jurusan. Udah deh saya belajar reaktor aja biar nanti saya kerja di PLTN kan. Jadi benar-benar spesifik untuk kerja di PLTN. Tahu-tahu pas 2 tahun sebelum saya pas skripsi lah ya, dikabari kayaknya PLTN gak jadi deh. Ya kan akhirnya aduh ini gimana sih bilang kan. Jadi akhirnya karena tahu PLTN gak jadi, akhirnya jadi skripsi rada-rada ogah-ogah. Saya ganti 3 judul 3 kali ganti judul. Terus tapi habis itu saya mikir udahlah. Setelah ngobrol sama orang akhirnya udah saya udah memutuskan saya tidak mau kerja jadi peneliti. Kan dulu kan bisa BPPT atau saya nggak mau, saya masuk swasta. Bapak nggak waktu itu nggak kepikiran kerja di mana? Batan ya, Badan Tenaga Atom. Karena saya nggak mau kerja di jadi peneliti itu aja. Oh gitu. Saya masih tidak bisa menjiwai jadi peneliti lah. Oh, bukan karena kerja di Batan nggak ada kerjaannya. Lebih karena saya merasa tidak berbakat aja sih. Oh gitu. Jadi akhirnya udah. Jadi saya ketika saya udah masih skripsi pun saya udah melamar. Yang saya lamar itu adalah ya pokoknya lowongan yang namanya manajemen trainee. Saya punya asumsi bahwa kalau kita belajar manajemen itu universal lah, bisa di mana saja gitu aja sih. Jadi ya memang saya akhirnya keterima 2 kali manajemen trainee di grup Tiga Raksa, Sinarmas, habis itu Krismon. Krismon saya dipindah ke pekerjaan yang tidak saya sukai lah. Karena dan pasarnya ya udah akhirnya that's the start of saya kerja di akhirnya jadi wartawan sebentar, kemudian jadi PR konsultan gitu. Ini wartawan semuanya kagak ada nyangkut ya. Tapi Desmal sama Pak Didin mirip faktor eksternal. Apa tuh? Eksternal apa tuh? Iya, Krismon. Kalau Desmal kan Krismon. Pak Didin? Krisis Sopir kepercayaan. pribadi. Jadi saya dulu ketika saya kan sempat habis kerja di grup Tiga Raksa, saya kan jadi dosen tuh. Ketemu calon istri di yayasan itu, dia adiknya punya yayasan, jadi waduh kayaknya nggak enak deh. Di biaya keluarga istri. Ada saya ngelamar, saya mungkin kirim 100-an lamaran ada yang diterima karena itu yang diterima lamar jadi istri. wartawan itu. Oh, yang terima jadi wartawan itu. Kirain diterima. Sekarang lu berdua pertanggungjawabannya apa lo sama Mater? Apa tuh? Ya, lu nggak kerja di Gua tuh gua kuliah di desain industri. Yang gua tulis selama ini apa? Industri, teknologi. Gue masih tanggung jawab sama alma mater, kalau ada temu alumni gue datang. Iya ya? Gua nggak pernah datang. Maaf ya teman-teman, gua nggak pernah datang. Ya Allah. Sama dengan saya dong. Iya. Tapi kuliah sampai S1 doang ya? S1. Nah, ini kita wartawan ini perlu nggak sih sekolah lagi? Perlu sebenarnya sih kalau bagi gua pribadi ya. Kalau gua sini masih ada keinginan sebenarnya buat untuk sekolah lagi. Kalau menurut gua adalah pendidikan itu menurut gua nggak ada batasnya sih. Iya sih. Sampai ini pun gua pengen cuma masalahnya adalah sekarang lu semakin umurnya makin tinggi, kadang-kadang tuh hambatannya juga banyak gitu kan. Ada beberapa contoh. Tiba-tiba anak juga udah gede kan. Kuliah juga kan. Akhirnya dana yang tadi kita ego buat kita ya itu kan masalah hambatannya. Iya, Terus sebenarnya perlu nggak? Perlu juga, karena kan gue bilang tadi pendidikan itu nggak ada batas umurnya. Nggak, buat wartawan perlu nggak? Perlu lah. Biar apa? Kalau gue sih perlu, jujur aja. Biar apa? Karena wawasan kita tuh yang tadinya mungkin cuma segini dengan lu kuliah dengan mungkin ngambil contoh dulu mungkin gue di sipil ya. Mungkin sekarang gue kalau ngambil S2, gue mungkin lebih ke manajemen segala macam. Jadi wartawan tuh nggak hanya menulis tapi kan manajemen bisnis segala macam. Lu nggak mungkin dong saat ini cuma nulis doang. Pasti ada keinginan kenapa nggak gue mesti berbisnis lagi yang ada hubungannya. Kan kayak gitu. Itu menurut gue. Oh iya. Jadi penting ya. Nah, Kalau gue sih bukan perlu apa enggak, tapi gue sendiri sebenarnya pingin. Tapi ada tapinya nih ya. Pingin alasannya ya dunia jurnalisme ini kan makin berkembang ya. Iya. Apalagi plus digital gitu. Banyak ceruk-ceruk baru jurnalisme yang bisa kita pelajari gitu. Investigasi, jurnalisme riset, jurnalisme segala macam. Apalagi dengan adanya sosial media. Pingin, tapi balik lagi ketika
ketika ada kesempatan gue ingin. Artinya Iya. begini Mas, kalau misalnya itu ya, lu nggak perlu sekolah S2 dong. Kalau untuk mempertajam daya nalar lo, untuk menulis, daya analisis lo, kan lo nggak perlu jadi S2 juga. Sekarang kalau saya lo sekolah S2 misalnya, lo apa yang bisa, terus gue abis itu gaji naik 2 kali lipat atau gimana, atau pendapatan gue kan nggak juga gitu. Nah itu kan secara kita kan beda ya, jurnalis dengan teman-teman yang berada misalnya di sebuah organisasi yang mensyaratkan kalau kamu mau naik gaji kamu harus sekolah lagi. Iya, iya, itu emang ada beberapa perusahaan. Tapi gini, kalau ilmu bisa kita dapatkan dari berbagai ini, apalagi sekarang banyak course kan, banyak kursus juga. Cuman yang ingin misalnya ada kesempatan sekolah lagi adalah kerangka kita berpikir gitu loh. Nah, S1, setuju. S2, S3 itu kan kalau ilmu bisa mungkin bisa dapat, tapi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyikapi sebuah ilmu itu yang mungkin bisa kita dapatkan di jenjang S1, S2 dan seterusnya. Iya, Seperti itu. ya, sama. Gue juga sebenarnya pengen banget sih kan. Tapi Hah? tapi Ya artinya, Otak udah beku. wah banyak kendalanya kalau itu lo mau nanya. Bukan otak udah beku aja, kaki juga udah beku ini. yang lain beku ya? Udah rematik segala macam. Yang lain beku. Hah? Yang lain beku. Apa tuh yang lain? Ya, Udah nggak usah maksudnya mancing selain lo. otak. Nggak usah mancing lo. Ya kan masalahnya sekarang S2 kan mahal ya nggak? Kalau misalnya sekarang S1 aja paling enggak satu semester bisa 4 juta, 5 juta. Lebih banget. Iya kan Lebih. lebih bahkan. Ini kan kita ambil yang paling murah aja, Pak. Lebih. Ya kan? Bisa 4 kali lipat. Nah iya, sekarang S2 ada berapa gitu kan. Terus tadi kayak dia bilang kan, kalaupun toh ada yang biayain S2 ya kan. Terus kita kerja gimana? Ya. Untuk menghidupi Kan keluarga. kita harus ada income. Nah, itu dia masalahnya kan. Jadi agak-agak gimana ya, kepengen nggak kepengen jadinya. Keinginan kita kan tidak selalu jalan dengan kita akan dihadapkan dengan berbagai kendala. Ketimbang ketika kita waktu masih muda, masih single terus melanjutkan kuliah lagi, mungkin masih finansial masih oke. Memang ya itu keinginan kita memang nggak harus selalu Nah, kan, diwujudkan. makanya kita sebenarnya kita tanya yang udah S2 aja gitu. Lo kan S1 kan, S1 ya. Lo apa S apa lo? S doger. Nih, Pak Didin yang udah S2 nih. Kira-kira perlu nggak Pak gitu? Jadi sebenarnya saya pribadi ketika mungkin saya kan istilahnya dua apa namanya, saya masuk kerja pertama dan kedua itu kan itu sama-sama di masa krisis ya. Jadi saya sempat ketemu dengan teman SMA suami istri yang sama-sama mereka kena PHK gitu kan, berdua sama-sama. Jadi dari sana saya selalu berpikir bahwa kerja di swasta itu ya nggak pernah aman gitu, nggak pernah aman, sehingga kita antara harus sangat kompetitif untuk bekerja di satu bidang atau punya keahlian lain, punya skill yang lain. Dulu saya merasa hal itu cukup dengan membaca sih sebenarnya kan, membaca kemudian ikut kursus segala macam. Saya dulu sempat ikut kursus tentang ngurusi bea cukai loh, ngurusi apa namanya itu. Kemudian saya sempat ikut kursus beberapa kursus lah gitu. Dan saya merasa cukup dengan itu. Tapi kemudian kenapa saya kuliah? Kantor bawarin kan. Jadi ini kamu boleh pilihan mau ikut training di luar negeri atau mau ambil S2 dibayarin kantor. Udah saya ambil S2 deh gitu. Itu tahun 2002. Tapi kemudian yang terjadi apa? Jadi sampai akhir tinggal 2 mata kuliah saya lancar, tapi sebetulnya ditugaskan untuk ada satu tugasan lah ke luar Jawa. Itu yang benar-benar menguras pemikiran. Habis itu pulang saya kerja lagi di beberapa event internasional, sehingga harusnya saya ngerjakan skripsi, tesis, akhirnya udah nggak bisa, udah nggak bisa mikir. Dulu kuliah lancar ya, udah lancar. Jadi pas karena kan kuliahnya kan cuma weekend, kuliah weekend. Tes tinggal 2 mata kuliah saya nggak lulus karena saya pas ujian saya ditugasin keluar kota. Akhirnya udah saya DO. Problemnya adalah Itu mau S2 Pak? itu S2. Pas S2 -nya. S2 itu 2002. Jadi harusnya saya kan kontraknya
Saya tidak boleh resign sebelum 2 tahun. Jadi harus dapat gelar 2 tahun iklan dinas. Problemnya, saya kan nggak pernah dapat gelar, saya nggak dapat. Terus kapan saya resignnya gitu kan? Akhirnya ya udah, ketika satu waktu saya dapat bonus, saya balikin ya, saya resign. Nah, tapi saya merasa itu sebagai hutang ya. Waduh, saya dulu udah dibayarin kantor, sekarang akhirnya saya ikut tahun 2017 saya ambil lagi S2. Nerusin gitu Pak? Enggak, awal lagi. Nerusin. Kemudian tiba-tiba pas sama case-nya 2 mata kuliah akhir, tahu-tahu ada beberapa klien yang, misalnya ada klien yang tiba-tiba udah nggak beroperasi di Indonesia. Jadi ada 3 klien, yang 2 itu makbul out dari Indonesia, yang 1 kontraknya selesai lah, udah 7 tahun ya. Akhirnya kantor defisit, kuliah terbengkalai lagi, DO lagi ya kan. Tapi sebenarnya menurut Pak Didin, pendidikan S2 itu penting nggak sih Pak? Setelah kita dapat S1 terus ya S2. Nah, baru kemudian akhir-akhir ini udah mulai tuh, kan saya di profesi kehumasan ya. Nah, sekarang beberapa perusahaan tuh udah mulai memperhatikan faktor sertifikasi, ya kan. Kedua, faktor keanggotaan asosiasi. Jadi saya dulu kan nggak suka tuh ikut asosiasi. Lama-lama ya, karena ketika tender harus ada anggota asosiasi, ikutlah asosiasi. Karena dibutuhkan misalnya ada keahlian ya kan. Jadi kayak saya kan konsultan sudah 25 tahun, tapi lulusannya teknik nuklir, kan nggak nyambung. Akhirnya saya merasa bahwa saya punya gelar S2 di bidang komunikasi itu perlu demi untuk itu, lebih ke situ sih sebenarnya. Lebih ketika memang industri profesi menuntut ya, akhirnya ya harus selesai. Jadi Pak, S1 berapa tahun Pak? S1 saya 6,5. S2 berapa tahun? Karena saya sempat cuti 1 semester, kemudian pindah tadi kan, saya pindah program studi dari teknologi itu ke reaktor. Jadi beberapa mata kuliah saya harus ngulang. Total S2 berapa tahun Pak? S2 22 tahun. Dari 2002 sampai 2024 itu. Ini S2 terpanjang di dunia. Jadi kalau ada satu orang menteri yang S3 selesai 2 tahun, hebat Pak. Gak ada hubungannya sih, gak ada hubungannya, tapi Ada yang nggak sekolah udah dapat gelar Pak. Siapa ya? Jadi penting nggak buat lo? Penting lah tetap. Kan iya. gua nggak mungkin, tadi gua bilang pendidikan tuh nggak ada, kalau menurut gua sih nggak ada umurnya ya. Kalau bisa sampai umur kita masih dikasih, kalau gua sih masih pengen terus. Iya. Kalau gue sih tadi gue pengen, tapi menurut gue sih nggak penting-penting banget gitu bagi gue ya kan. Karena penuntut ilmu itu nggak harus sudah di kuliah jadi S2 segala macam, S3 dan sebagainya gitu. Karena menurut gue ya ilmu yang gue dapat sekarang ini udah cukup, tinggal kita menambah sendiri lah. kan gitu. sebenarnya kan sekarang itu kan udah di era terbuka ya. Kita kan kursus bisa online. Iya, Kuliah kalaupun gelar online ada yang bukan abal-abal ya. Kemudian sertifikasi keahlian tanpa sekolah pun banyak di YouTube ya, kira-kira ya. Tapi Pak Didi dosen juga kan? Belum. Saya pengen sih lagi sama dosen-dosen. Nah, ya kalau dosen wajib S2 atau kalau perlu S3 ya Pak ya. Ada rencana S3 nggak Pak? Kemarin sempat nanya-nanya, kan udah mulai, jadi ntar saya daftar deh. Istri langsung anak urusin dulu tuh yang mau kuliah. Itu masalah Tadi Pak, sorry. Pengen tahu dong kita dong, Pak, kalau S2 berapa biayanya Pak? Sekarang itu kan saya pada antara 50 juta sampai itu sampai habis, sampai lulus. Sampai selesai. Paling untuk kita beli, kayak saya kan kemarin sempat daftar ke Paramadina itu. Jadi ada beberapa universitas yang dia ngasih diskon lumayan. Saya dulu mau daftar Paramadina 100 juta jadi 50 juta. 50% ya. Tapi kemudian saya dipanggil sama itu karena berprestasi atau gimana? Ada promo aja sih. Udah kayak waktu itu belum ada apa-apa. Udah kayak Jadi sebenarnya kalau kita pinter, ada beberapa kampus yang
mereka itu menawarkan contohnya ya fleksibel atau pembayarannya. Jadi kadang-kadang ada di kampus saya tuh ada yang orang tuh bayar tuh akhir aja. Yang penting sampai akhir, jadi tidak harus per semester ya. Yang penting ketika udah mau skripsi bayaran selesai gitu aja. Jadi Urusan gitu. uang-uangan beres. Jadi banyak Iya. kampus sekarang lebih fleksibel lah, terutama Iya. swasta ya, terutama ya. Sebenarnya kalau 50 juta sih nggak terlalu mahal ya. Enggak terlalu. satu aja sekarang Iya, satu malah lebih malah. dokter aja sampai ke Iya. dokternya sampai 250 juta. Sekarang kampus-kampus ada ya tergantung, ada yang Beberapa 100 jalur juta, mandiri. Nah, sekarang kayak- ada yang 50 juta, ada yang 100 juta tapi diskon juga gitu kan. Harusnya sekarang lebih karena kompetisinya lumayan ketat untuk beberapa universitas, harusnya mereka sama. Iya sebenarnya. Baik bentuknya kayak beasiswa atau apa lah. Jadi sebenarnya mungkin mulai tanya-tanya juga ini. Apa tuh? Nanti kan menjadi kayak saya kan termasuk ketika lulus di jurusan paling tua lah ya kan. Mungkin nanti ada rekor baru lagi. Loh yang S1 aja kan ada yang umurnya 60 kan waktu Iya, itu di iya TV sih. siapa tuh Bu siapa itu ya. Itu kan nggak jadi masalah sebenarnya untuk ilmu. Ya Artinya kan? berarti keinginan kita untuk meningkatkan jenjang pendidikan itu juga kadang tergantung dengan tuntutan lingkungan kerja kita gitu Ya, ya, itu Pak. salah satunya itu. Tuntutan di klien di sekitar kita, di ekosistem kerja kita gitu ya. Ya saya lebih ke situ ya, saya lebih ke karena memang di industri saya memang akhirnya dituntut untuk punya punya keanggotaan asosiasi, punya punya gelar yang relevan dengan industrinya itu. Oke. Setuju. Iya. Emang ya perlu nggak perlu sih kalau mau gue S2, tapi memperkaya diri dengan pendidikan, dengan ilmu yang lebih tinggi ya perlu sih. Gue jadi inget, tapi Harus. lupa omongan siapa ya. Ada yang bilang gini, ada seorang ayah yang menasihati anaknya gitu. Anaknya waktu itu nanya, ya kenapa sih kita harus belajar, kita harus sekolah gitu. Itu banyak tokoh-tokoh yang kaya, Ya. pendidikannya juga gitu-gitu aja, bahkan Nggak ada yang perlu sekolah drop tinggi-tinggi out, gitu ya. ya gitu. Saya terkesan tuh sama jawaban ayahnya itu. Nah, pendidikan itu memang Nggak menjamin. tidak menjamin kamu menjadi orang yang kaya, Hmm. yang punya banyak harta. Tapi pendidikan itu membuka kesempatan, Lebih membuka besar. lebih banyak kesempatan kamu untuk berusaha mencapai menjadi orang kaya, menjadi apa yang Menjadi kamu orang sukses lah. menjadi orang sukses, menjadi apa yang kamu inginkan, Iya. kayak gitu. Gue setuju ya, pendidikan itu penting. Gitu. Jadi S1 udah cukup kan? Pengennya kalau lanjut, tapi sekarang fokus di anak dulu udah. Walah, anak-anak. Pak Didi juga anak. Padahal anak udah gede-gede ya. Nah, sampean perlu nggak Apa? S2 lanjut nggak? Enggak lah, males gue. Kenapa? Hah? Mahal. Enggak sih, bukan. Kita dengan cita-cita kita dan Ya, dengan ya. kendala-kendala kita. Enggak. Bukan berarti enggak. Dan dulu sebenarnya gue pengen gitu, S2. Paling setiap kali gue lewat yang di Cikini itu apa? Institut Manajemen itu. Soalnya teman gue ada yang sekolah di situ, S2. Ya iyalah, kapan gue bisa sekolah di sini dulu. Lama-lama gue, ya ngapain juga sih gue sekolah S2 ya. Oke. Udah berdamai ya. Udah berdamai, Berdamai dengan keinginan-keinginan kita. Oke. Sekarang aja udah cukup Enggak kayaknya. lah, nggak, tidak boleh padam itu semangat itu. Oh iya, saya iya, pun iya, masih iya. kepengen tetap. Iya. Kan belajar itu kan dari Belajar. buayan sampai Belajar loh, bukan sekolah. ya sekolah kan lembaganya. Iya. Enggak, teman gue yang di Antara ya. Dia pernah di biro Antara di Jepang gitu. pernah ngomel sama HRD gara-gara dimintain ijazah. Lu mau nyari orang yang kompeten apa nyari ijazah gitu. Berapa penting gitu kan? HRD kan penting. juga. Iya. Tapi dia salah, tapi ya benar juga sih gitu. Kadang gini, ada jalur orang udah belajar aja, tapi kan ada lingkungan kita kan mensyaratkan itu, Pak. Iya, betul. Harus standar IPK segini, harus punya Betul. ijazah segini, keterampilan Betul. seperti ini. Betul. Makanya ada kan sebuah institusi kayak teman gue kan nggak bisa naik jabatan gara-gara dia cuma D3. Padahal pinter orangnya kan gitu. Dia harus S1. Follow the rule-nya aja. Iya. Gitu. Oke. Gue udah muka Pak Diki yang nutup ya sekarang ya. Lah gue udah buka tadi pakai pantun. Lu tutup dong pakai pantun. Belum kepikiran pantunnya.
Oke, mungkin ini cukup ya bincang-bincang kita tentang masa-masa sekolah, masa-masa belajar kita, terus apa yang kita dapat dari pendidikan yang selama ini kita lalui, pahit manisnya, lucu-lucunya. Semoga obrolan kita kali ini menjadi sedikit apa ya Pak? Serius nih? Bermanfaat lah. Semoga Memberi sedikit- semoga tidak bermanfaat. Pasti ada manfaat. semoga menjadi Obrolan ini lah. anak-anak begeng ini yang suka gandol truk. Kali kalau ada yang punya cerita-cerita lain tentang sekolah, Boleh. bisa tulis di komentar. Nanti mungkin bisa juga gabung sini gitu ya. Enggak, kalau Mbak Miranda tadi nonton kebetulan komen ya Mbak. Oke, oke. Oke, sekian dulu podcast bapak-bapak gabut kita ini. Gabut, ya. Sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen ya. Wah, sih penting itu. Siap. Oke. Untuk kelangsungan hidup kita ya. Yo, Oke. Oke, terima kasih. Bye. Bye.